Assalamualaikum, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Putra Vinca Harun. Di sini kelompok saya ada Bani dan Misael. Kami akan menjelaskan dukungan dari luar saat dan sebelum proklamasi Indonesia. Selamat mendengarkan. Pada 22 Agustus 1945, secara resmi Jepang mengumumkan penyerahan tanpa syarat kepada sekutu. Baru pada September 1945, proklamasi diketahui di wilayah-wilayah terpencil. Keempat penguasa kerajaan di Jawa Tengah, yaitu Yogyakarta, Surakarta, Pakualaman, dan Mangkunegaraan, menyatakan dukungan kepada Republik Indonesia. Euforia revolusi melanda Indonesia, khususnya kaum muda, yang merespon kegairahan dan tantangan kemerdekaan. Para komandan pasukan Jepang di daerah-daerah meninggalkan perkotaan dan menarik mundur pasukan ke daerah pinggiran untuk menghindari konfrontasi. Banyak yang memperbolehkan pemuda-pemuda Indonesia memperoleh senjata. Antara 3 sampai 11 September 1945, para pemuda di Jakarta mengambil alih kekuasaan atas stasiun-stasiun kereta api, sistem listrik, dan stasiun pemancar radio tanpa perlawanan dari Jepang. Akhir September 1945, instalasi-instalasi penting di Yogyakarta, Surakarta, Malang, dan Bandung sudah direbut para pemuda Indonesia. Terlihat ada semangat revolusi di dalam kesusastraan dan kesenian. Surat-surat kabar dan majalah Republik Indonesia bermunculan di berbagai daerah, terutama di Jakarta, Yogyakarta, dan Surakarta. Aktivitas kelompok sastrawan bernama Angkatan 45 mengalami masa puncak di zaman revolusi. Lukisan-lukisan modern juga mulai berkembang pesat di era revolusi. Baiklah, berikut akan dijelaskan oleh Misael dan berikutnya akan dijelaskan oleh Bani. Pemuda bergabung dengan badan-badan perjuangan. Di Sumatera, para pemuda benar-benar memonopoli kekuasaan revolusioner. Karena jumlah pemimpin nasionalis yang sudah mapan hanya segelintir, mereka ragu apa yang akan dilakukan. Para mantan prajurit Peta dan Hego membentuk kelompok-kelompok yang paling disiplin. Laskar Masyumi dan Barisan Hizbullah menerima banyak perjuangan baru dan ikut bergabung dalam kelompok-kelompok bersenjata Islam lainnya yang umumnya disebut Barisan Sabilah, yang kebanyakan dipimpin para kiai. Proklamasi kemerdekaan akan disebarluaskan melalui radio, tetapi Jepang menantang upaya penyiaran dan malah memerintahkan para penyiar meralat berita proklamasi sebagai kekeliruan. Banyak penyiar tidak mau memenuhi seruan Jepang. Pada 20 Agustus 1945, pemancar disegel dan para pegawai dilarang masuk. Mereka pun membuat pemancar baru di Menteng 31. Selain siaran radio, para wartawan juga menyebarluaskan berita proklamasi melalui media cetak seperti surat kabar, selebaran, dan jenis penerbitan lain. Pada 3 September 1945, para pemuda mengambil alih kereta api termasuk bengkel Manggarai. Pada 5 September 1945, gedung radio Jakarta dapat dikuasai. Pada 11 September 1945 juga, seluruh jawatan radio berhasil dikuasai Republik. Maka 11 September jadikan hari lahir Radio Republik Indonesia dan RI. Para pemuda dan mahasiswa memperkarsai rapat raksasa di lapangan Ikada Monas yang tergabung dalam Kesatuan Beraksi. Rapat raksasa di lapangan Ikada semula digelar 17 September 1945, mundur menjadi 19 September 1945. Presiden Soekarno bersedia pidato di rapat raksasa sejak pagi. Rakyat Jakarta berdatangan dan memenuhi lapangan Ikada untuk memperingati sebulan kemerdekaan Indonesia. Baiklah, setelah mendengarkan penjelasan dari Bani, maka saya akan melanjutkan penjelasannya, yaitu pada 19 Agustus 1945, Sri Sultan Hamengkubuwono dan Sri Pakualam mengirim kawat ucapan kepada Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta atas berdirinya negara Republik Indonesia dan atas terpilihnya dua tokoh sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Ucapan selamat menyiratkan Sultan Hamengkubuwono dan Pakualam mengakui kemerdekaan rakyat Indonesia dan siap membantu. Pada 19 Agustus 1945 jam 10, Sri Sultan Hamengkubuwono mengundang kelompok-kelompok pemuda di Bangsal Kepatihan untuk mempertegas sikap Sri Sultan Hamengkubuwono dan Sri Pakualam pada 5 September 1945, mengeluarkan amanat antara lain negeri Ngayogyakarta Hadiningrat bersifat kerajaan dan merupakan daerah istimewa dari negara Indonesia. Sri Sultan sebagai kepala daerah dan memegang atas kekuasaan negeri Yogyakarta Hadiningrat.
hubungan antara negerinya Yogyakarta Hadiningrat dengan pemerintah pusat negara rakyat Indonesia bersifat langsung. Sultan selaku kepala daerah istimewa bertanggung jawab kepada presiden. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kami bisa sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan, dikarenakan kami masih dalam proses belajar. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.